3, 2, 1, open the book. Welcome back to Be All Channel, tempat berkumpulnya orang-orang yang suka belajar, belajar suka, dan belajar suka-suka. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Mr. Learner. Hari ini pelajarannya berkaitan dengan materi kita yang sebelumnya mengenai comparative adjective, perbandingan kata sifat. Nah, kalau kemarin kita membandingkan kata sifat yang lebih dari yang sebelumnya, yang sekarang ini yang paling. Nah, kayak gimana sih? Yuk kita lihat judulnya apa? Ini dia. Superlative degree. Oke, what is superlative degree? Nih, penjelasannya. Squid. Well, superlative degree. Nah, fungsinya apa sih, Pak? Nih, fungsinya. Jadi, superlative degree itu adalah bentuk yang menyatakan bahwa suatu hal memiliki kelebihan paling atas atau yang paling hebat dibandingkan dengan hal lainnya. Itu. Kalau kemarin kita kan membandingkan dua hal ya, comparative degree. Contohnya ada orang ganteng, lalu ada yang lebih ganteng. Kita menyebutnya more handsome, ya, bisa. Atau misalkan lebih pintar, ya. Pintar bahasa Inggrisnya clever. Oke, clever, lebih pintar. Cleverer, ya, ditambahkan huruf kata e dan r. Nah, itu untuk comparative adjective. Tapi ketika kita membandingkan satu dengan yang banyak hal dan dia lebih menonjol, contohnya dia yang paling pintar, maka ini yang kita gunakan, yaitu superlative degree. Nah, bentuknya seperti apa? Yuk nih. Oke, formnya seperti ini ya, atau bentuknya seperti ini. Ada dua bentuk untuk menyatakan superlative degree. Yang pertama, ada kata the, adjektifnya atau kata sifatnya ditambahkan est, kata est di ujung adjektifnya, lalu baru nounnya, bendanya, ya, benda yang kita bandingkan sifatnya ini. Atau kita juga bisa menggunakan kata the most plus adjective plus nounnya. Oke, seperti apa sih Pak? Belum ada bayangan? Kita langsung ke contohnya. Yuk mari. Dang ding ding. Oke, sekarang kita menggunakan contoh the plus adjective, kata sifatnya, ditambahkan kata ist, huruf ist di ujung adjektifnya, lalu nounnya, bendanya. Nah, ini ada beberapa aturan untuk menggunakan adjective plus ist ini. Kurang lebih ada sekitar 7. Nah, seperti apa? Yuk, kita kasih contohnya satu persatu. Oke, yang pertama, kata sifat yang menggunakan superlative degree yang adjective plus ist ini adalah yang pertama, untuk kata sifat yang memiliki satu suku kata. Contohnya kata cheap. Satu suku kata itu pemenggalan kata ya. Contohnya, misalkan baik, baik, itu dua suku kata. Nah, ini dalam bahasa Inggris tapi ya, pemenggalannya. Oke, yang pertama cheap. Nah, tidak ada dua kan? Cheap, nggak ada. Cheap cuma satu suku kata. Cheap. Nah, kalau komparatif adjektifnya yang ditambahkan er itu menjadi cheaper. Nah, untuk superlatifnya dia menjadi cheapest. Ya. Nah, itu. Tapi nanti untuk kata bendanya kita kasih contoh di akhir ya. Ini bentuknya dulu ya, bentuk adjektifnya plus ist-nya. Oke, pahami ya. Ini bentuk adjektif plus ist-nya dulu. Ya, asal katanya adjektifnya, kata sifatnya adalah cheap, artinya murah. Nah, yang tengah comparative adjektifnya, perbandingan dua halnya menjadi cheaper. Ya, lebih murah. Superlatifnya ketika dia dibandingkan dan paling murah dia menjadi the cheapest. Nah, bentuknya cheapest, tinggal ditambahkan the saja nanti. Oke, lanjut. Ada kata adjektif yang kedua, rich. Nah, ini satu suku kata juga, rich, artinya kaya. Nah, comparative adjektifnya ketika dibandingkan dua hal, dia menjadi richer, artinya lebih kaya. Tapi kalau dia yang paling kaya, maka jadinya richest. Oke, bisa dipahami penggunaan adjektif plus ist ini. Ya, yang pertama untuk yang memiliki satu suku kata. Lanjut. Yang kedua, untuk kata sifat yang memiliki dua suku kata yang tekanan suaranya pada suku kata kedua. Artinya
tekanan suaranya itu ada di suku kata kedua. Contohnya polite, polite. Nah, ada penekanan light-nya itu ya. Nah, untuk comparative adjective-nya menjadi politer. Polite ini artinya sopan, politer. Nah, untuk yang paling sopan kita mengatakannya politest. Oke ya. Lalu ada kata sincere. Sincere ini artinya tulus. Kalau dia lebih tulus menjadi sincerer. Sincerer. Lalu untuk yang paling tulus menjadi sincerest. Sincerest. Bisa dipahami? Kita lanjut ya. Untuk yang ketiga, penggunaan adjective plus ist ini, superlatif degree-nya ya. Ini untuk kata sifat yang berakhiran konsonan, huruf konsonan selain a, i, u, e, o dan didahului huruf vokal. Maka huruf konsonan terakhir ditulis ganda atau double. Contohnya kata sifatnya big artinya besar. Kalau lebih besar menjadi bigger. Kalau paling besar dia menjadi biggest. Lihat tulisan huruf G-nya. Huruf G-nya ini menjadi double ya. Lalu di samping kata big ada juga kata fat. Fat ini artinya gemuk. Kalau lebih gemuk dia menjadi fatter. Kalau lebih paling gemuk superlatif degree-nya menjadi fattest. Bisa dipahami ya, ini bentuk adjektifnya plus ist-nya ya. Kita lanjut. Yang keempat ini adalah untuk kata sifat yang terdiri dari dua suku kata yang berakhiran r, le, o atau sam. Ini ada contohnya ya. Yang pertama ada kata clever. Clever ini artinya pintar. Nah, komparatif adjektifnya atau perbandingan dua halnya menjadi cleverer, lebih pintar. Tapi untuk yang paling pintar dia menjadi cleverest. Cleverest. Lanjut, ada kata simple berakhiran le. Simple artinya sederhana. Komparatif adjektifnya lebih simpelnya simpler. Tapi kalau paling sederhana menjadi simplest. Ujungnya tinggal ditambahkan est. Lalu ada kata shallow. Shallow ini artinya dangkal. Kalau lebih dangkal jadi shallower. Kalau yang paling dangkal menjadi shallowest. Bisa dipahami ya. Untuk yang some itu ada kata handsome. Ya, handsome ini bisa menggunakan ini juga. Handsome kalau lebih tampan menjadi handsomer. Paling tampan handsomest. Ya, bisa dipahami ya. Lanjut. Yang kelima ini yang superlatif degree yang menggunakan adjective plus ist ini adalah kata sifat yang berakhiran huruf y dan sebelumnya huruf konsonan. Maka sebelum ditambah er atau ist atau est, huruf y diganti dengan huruf i. Nah, ini contohnya ada kata pretty artinya cantik. Kalau lebih cantik menjadi prettier. Lihat huruf y-nya hilang, dia berganti huruf i. Nah, untuk superlatif degree-nya paling cantik dia menjadi prettiest. Lalu ada kata yang kedua dry. Dry itu artinya kering. Ya, dry itu artinya kering. Lebih kering menjadi drier. Paling kering menjadi driest. Lihat huruf y-nya berubah menjadi huruf i, lalu ditambahkan er ataupun est. Tergantung kita komparatif adjektif atau superlatif degree. Bisa dipahami. Untuk yang keenam, aturan yang keenam, penggunaan adjektif plus est ini adalah untuk kata sifat yang berakhiran huruf y, tetapi sebelum huruf y tersebut adalah huruf vokal. Nah, sebelum huruf y-nya itu huruf vokal. Kalau tadi kan hurufnya konsonan ya, pretty ujungnya y, tapi depannya huruf t. Dry, akhirnya huruf y, tapi depannya ada huruf r. Nah, kalau ini sebelum huruf y-nya itu merupakan huruf vokal. Nah, ini ada kata gray. Gray ini artinya kelabu atau abu-abu ya. Kalau lebih abu-abu atau lebih kelabu, dia menjadi grayer. Kalau paling kelabu atau paling abu menjadi grayest. Bisa dipahami ya. Nah, ini aturan yang ketujuh adalah
Untuk kata sifat yang berakhiran huruf E, maka langsung saja kita tambahkan huruf R ataupun ST. Nah, ini contohnya large, artinya gede, bukan, besar. Large. Large, kalau komparatif adjektifnya lebih besarnya menjadi larger. Kalau yang paling besar menjadi largest. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, kita lanjut. Oke, ini untuk aturan kata yang menggunakan form atau bentuk pakai kata most plus adjective. Nah, most plus adjective. Nih contohnya. Oke, kata sifat awalnya. Nah, jadi penggunaan yang most plus adjective ini, superlatifnya itu untuk kata-kata yang terdiri dari 3 suku kata atau lebih. Nah, ataupun untuk kata-kata yang di luar ketujuh aturan yang sebelumnya, ya, maka dia menggunakan kata most. Contohnya, adjektifnya ada 3 contoh nih. Kata sifat yang pertama adalah interesting, artinya menarik. Nah, kalau lebih menarik kita tinggal menambahkan kata more interesting. Kalau untuk superlatifnya, untuk paling menarik, maka kita mengatakan most interesting. Tinggal ditambahkan kata most saja. Oke, bisa dipahami ya. Nah, lanjut. Beautiful. Nah, interesting ini sama kayak beautiful ya. Dia ada 3 suku kata. Interesting, 3 suku kata. Beautiful, beautiful, ada 3 suku kata juga. Nah, untuk comparative adjektifnya tinggal ditambahkan kata more menjadi more beautiful, artinya lebih cantik. Nah, untuk superlative degree-nya ya, kita tinggal menambahkan kata most di depan beautiful menjadi most beautiful. Tapi nanti kalau di kalimat ada the-nya ya, jangan lupa. Ini hanya bentuk paling simpelnya. Most beautiful artinya paling cantik. Oke. Dan yang terakhir kita ada kata expensive. Nah, coba kita penggal katanya. Expensive. Ada 3 suku kata juga. Oke. Untuk comparative adjektifnya tinggal kita tambahkan kata more di depan adjektifnya menjadi more expensive. Nah, untuk superlatifnya paling mahal, dia menjadi most expensive. Tinggal ditambahkan kata most di depan adjektifnya. Sampai sini bisa dipahami? Jika belum, kalian boleh mengulangnya kembali ya sampai kalian paham. Oke, yuk kita lanjut ke contoh. Oke, ini dia. Apa sih ini? Oke, ini penggunaan the plus adjective plus ist plus noun dalam kalimat. Tadi kan kita sudah mengetahui form itu ada 2 ya. Ada yang menggunakan adjective plus ist untuk superlative degree, ada yang menggunakan kata most plus adjective. Nah, ini contoh dalam kalimat menggunakan the plus adjective plus ist plus noun-nya. Nah, oke. Contohnya seperti apa sih? Ini sudah ada superlative thing, verb to be, the plus adjective plus ist plus noun, similarity. Apa sih ini? Bingung ya? Oke. Sebagai contoh, ini ada hal yang akan kita bandingkan. Nanti kita buat menjadi kalimat. Oke, sebagai contoh yang pertama. Nah, di sini ada apa sih ini? Cat, buffalo, dog, itu apa sih? Betul sekali, mereka binatang. Nah, atau ya binatang ya, binatang. Binatang ini apa sih? Bahasa Inggrisnya animal. Animal ini merupakan kata benda. Nah, coba lihat di atas ada superlative thing, verb to be. Ini sudah ada isinya is ya, wajib is. Verb to be-nya wajib is. Lalu adjective plus ist terus noun. Nah, noun. Kata benda, maka kesamaan. Nah, similarity, noun similarity artinya kata benda dan kesamaan dari hal yang akan kita bandingkan. Dari cat, buffalo, dog, kesamaannya itu apa sih? Ya, mereka semua adalah binatang. Nah, bahasa Inggrisnya binatang, noun. Maka kita tempatkan dulu di yang pertama. Nah, nih, pertama ada di ujung. Adalah animal. Nanti akan menjadi kalimat ya, superlative degree dalam bentuk kalimatnya. Oke, yang kedua, ini kan dari berbagai macam binatang ini, ada 3 binatang ini. Apa yang mau kita bandingkan kata sifatnya? Sifat apa yang akan kita bandingkan dari ketiga binatang ini? Oke, sebagai contoh, kita membandingkan kelucuannya, keimutannya. Oke, kalau dari kucing, kerbau, dan anjing, kira-kira lebih imut yang mana? Oke, kita semua pasti
setuju, lebih banyak orang yang mengatakan kucing itu lebih lucu atau lebih imut. Oke, bahasa Inggrisnya imut atau lucu apa? Cute. Nah, cute ini ujungnya huruf E. Maka dia terkena aturan tinggal ditambahkan huruf EST di belakang kata cute. Maka kita letakkan di yang kedua, the adjective plus EST. Adjektifnya apa? Cute, tinggal ditambahkan EST tambah the di depannya menjadi the cutest. Oke. Nah, sudah jadi nih, is the cutest. Nah, tadi superlative thing artinya benda yang memiliki kualitas paling atas tadi. Nah, yang tadi kita bandingkan adalah imutannya. Tadi apa binatangnya? Kucing. Maka tinggal kita tuliskan yang di ketiga ini adalah binatangnya. Yang paling lucu itu tadi, cat. Nah, ini sudah menjadi kalimat superlative degree. Cat is the cutest animal. Kucing adalah hewan terlucu. Oke, bisa ya? Gampang kan? Ya, ingat ya, superlative degree ini bukan membandingkan hanya dua hal, tetapi satu hal dengan banyak hal. Ya, contohnya ini, kucing dengan dua hal lainnya, dengan dua binatang lainnya. Ya, oke, ini perbandingan untuk yang paling hebat, paling atas dari kata sifatnya. Sampai sini bisa dipahami? Very good. Well everyone, happy learning. Tetap bahagia belajarnya ya. Jangan bosan-bosan belajar. Good luck. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share the knowledge, okay? See you next time.